Modal 100 juta 2 bulan mungkin jadi 500 juta lebih, Pak. Lebih banget. Itu sih. Teman-teman gak usah percaya sama trader-trader yang... Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, kemarin kan kita bahas soal support resisten. Ya. Kali ini kita mau bahas soal probabilitas, Pak. Soalnya dari teman-teman masih banyak yang bingung nih soal sama probabilitas dari metodenya mereka. Oke, kita bahas probabilitas. Langsung ya. Ya. Dari Syariful Anam, Pak mau tanya, misalkan kita mau memetakan suatu SNR di D1, untuk open di H1. Biasanya kan pergerakan harga tidak selalu berbalik di SNR tersebut dan membentuk sebuah SNR baru. Apakah berarti kita harus memperbaiki titik SNR kita setiap bulan atau setiap tahun, Pak? Oke, nah untuk Pak Syariful Anam nih, Ya. ketika Bapak udah memetakan support resisten, Bapak udah nentuin range-nya nih, sesuai yang diajarin sama Pak Tito ya, di exclusive content. Kalau Bapak udah nentuin, itu nggak usah dirubah-rubah support resistennya. Apalagi udah di backtest. Udah ada acuan data ya, Pak ya? Betul, udah di backtest ngapain dirubah? Karena kalau ketika menjalankannya dirubah, otomatis datanya berubah semua nih. Iya, ngapain di backtest, Pak? Betul, ngapain di backtest? Jadi nggak guna data backtest yang kemarin. Ya, harus di backtest ulang lagi. Ya, sehingga itulah alasan kenapa support resistance jangan dirubah-rubah. Ya, biar tahu probabilitas lebih detailnya lagi gimana. Betul. Kemudian setelah kita backtest kan kita jadi tahu nih probabilitas metode kita dengan support resistance ini berapa persen. Ya kan? Nah, balik lagi nih, kita udah tahu datanya sekian persen. Katakanlah 60% deh. Ya, 60%. 60%. Ketika dijalanin, berarti kan berpikir ini mau dirubah karena loss. Iya. Ya kan? Ketika transaksinya loss, wah rubah deh stop loss, rubah deh supportnya, rubah deh resistennya. Ini kan berarti ngerubah juga probabilitasnya tadi. Yang padahal dari data backtest kan udah jelas, Pak. Iya. Ada konsekutif loss. Betul. Ada loss yang berturut-turut. Jadi Ya. 1-2 kali loss diubah semua. Waduh. Itu sih PR lagi, Pak. Iya. Harus backtest ulang. Backtest ulang. Yang dikhawatirin cuman nggak mau terima kalau transaksinya loss. Iya. Padahal udah tahu ada yang namanya probabilitas bisa loss. Ya, belum siap ya, Pak ya. Belum siap. Jadi dari awal pun Pak Syariful Anam udah harus tahu ketika awal trading probabilitasnya berapa persen. Ya, lagian juga kalau misalkan kita lihat yang di level master di aplikasi, probabilitasnya juga nggak nyampe 60% ya, Pak ya. Betul. Bahkan ada yang 53%. Iya. Teman-teman tinggal hitung aja transaksi yang profitnya berapa dikurang sama yang loss. Iya. Itulah probabilitas dari channel tersebut. Kalau kita bilang 53% artinya transaksi yang profit sama yang loss nggak beda jauh, Pak. Betul. Terbantu sama risk rewardnya. Betul. Sehingga bisa mencapai level master. Iya. Profitnya juga konsisten. Konsisten tuh, Pak, kuncinya. Betul. Nah, teman-teman kalau udah punya metode nih, katakanlah probabilitasnya 53%, 55%, jalanin aja. Iya. Jangan cari yang lebih bagus terus. Saya pengen mempertajam dari 53% menjadi 60%. Saya mau optimalin katanya. Optimalin, ya kan? 60% saya pengen optimalin lagi. Pengen saya tambahin lagi. Yang ada backtest terus, Pak. Kerjaannya jadi tukang backtest. Iya. Dapetin hasil enggak, backtestnya doang sering. Dapetnya capek. Iya. Yang Jadi, harusnya. jadi lebih bagus ada punya metode, udah nemu metodenya, jalanin. Nah, kalau begini enak, Pak. Setelah punya metode dijalanin, hasilnya udah dapet duluan. Betul. Baru cari lagi yang baru. Ya. Ya kan? Betul. Kalau begitu kan nggak capek. Ya. Oke ya Pak Syariful ya. Yuk lanjut, Pak. Dari Kabib NB, metode saya itu RR selalu 1:5. Wih, 1:5 sih bagus loh. Ini keren banget nih. Iya, iya. Di backtest win rate dalam 2 tahun 60%. 60% 1:5. Keren banget sih. Gila, ini mewah ini. Terus trading sendiri dalam 3 bulan win rate 58%. Itu Oke. termasuk bagus apa enggak ya? Bagus, Bagus, ini. Pak. Bagus ini. Sedangkan resiko per trade 2%, sebulan bisa cuan 5-12%. Tapi ya gitu, nggak bisa sampai ratusan persen kayak trader di sosmed. Wah, ini saya tahu nih, Pak. Ini trader-trader yang $100, $500, sekali mamer bisa ratusan persen. Aduh, ini gaswat nih. Gawat betul ini. Oke, ini kita logika aja ya. Iya. Kalau trader-trader ini yang modalnya $100, modalnya $500 dan bisa profit ratusan persen terus menerus. Iya. Masa sih mau pakai modal segitu terus? Emang nggak kepengen apa digedein modalnya? Iya makanya, Pak, 100 juta nih Heeh. sebulan.
profit 100%. Jadi 200 juta Pak. Iya, 200 juta sebulan. 200 juta. Bulan depan lagi di compound Pak. Jadi 400 juta Pak. Iya, Mungkin kalau di 400. compound bisa lebih kali ya Pak ya. Lebih dari 400 juta itu. Modal 100 juta 2 bulan mungkin jadi 500 juta lebih Pak. Lebih banget. Itu sih nggak mungkin Pak. Ini bisa jadi orang terkaya ini. Harusnya ya. Oke, jadi teman-teman gak usah percaya sama trader-trader yang cuman pamerin screenshot transaksinya doang di sosmed. Yang teman-teman harus lihat itu portofolionya. Ya ini yang saya bilang kemarin nih Pak di video bareng Pak Tito sama Excel. Ya. Double bottom, lagi profit ditunjukin. Nah, banyak yang gitu. Pakai double top, profit lagi ditunjukin lagi. Tapi seluruh transaksinya dia nggak punya portfolio Pak, nggak pernah ditunjukin. Kita nggak pernah tahu portofolionya kan. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini sih kalau saya bilang ya, Bapak nggak usah ngebandingin metode Bapak dengan RR1 banding 5 dan probabilitas 60% ini sama trader lain Pak. Iya. Ini udah mewah, ini udah bagus banget. Ini 1 bulan resikonya 2%, profit 5 sampai 12. Iya ini kan cuma urusan lot ya Pak ya sebenarnya. Urusan modal juga digedein modal kan. sama lot, iya. Sama risikonya digedein lagi. Misal Bapak tambah risikonya jadi 4%. Berarti kan profit Bapak juga akhirnya 10 sampai 24%. Ini kalau misalkan dihitung per bulan Pak, ini 2 bulan aja bisa 48% Pak. Betul, 2 bulan hampir 50%. Ini udah wah banget. Kita ngebandingin deh sama mungkin investasi yang lain nih. Kalau kita ngitung deposito berapa sih? 5% itu pun per tahun Pak. Per tahun 5%. Ini Bapak bisa sampai 12% atau mungkin kalau risiko jadi naikin ya, bisa sampai 24% per bulan. Keren banget. Udah Pak, Bapak saya rasa nggak perlu bandingin diri Bapak sama trader-trader di luar sana. Bapak jalanin aja. Saya rasa nih Bapak udah bisa trading for living ini. Kalau misalkan kita lihat sama bandingin yang di level master ya Pak ya. Ini harusnya kan nggak sulit ya Pak ya. Nah, ini sih udah bisa jadi master di aplikasi Traders Family. 58%. Iya. Yang tadi aja level master 53%. Betul, di pertanyaan pertama yang kita bahas tadi ya. Iya. Ini harusnya nggak susah nih Pak. Betul. Cepet pasti. Ya. Lagi juga ngapain sih Bapak lihat trader-trader yang ada di sosmed yang portfolionya nggak jelas, mamer waktu cuma lagi profitnya aja. Fokus aja Pak sama metode Bapak, itu keren banget ya Pak ya. Setuju. Oke, lanjut ya Pak. Dari Hehe12. Apakah Traders Family itu selalu menggunakan data seasonality pas sedang tren aja atau gimana kalau data seasonality yang berkata sedang sideways? Oke. Apakah Traders Family selalu entry saat sideways? Gimana Pak? Oke. Traders Family menggunakan data seasonality-nya. Cuman bedanya kita menggunakan untuk melihat momen major trendnya. Iya. Apa sih yang kita gunain ketika major trend? Kita mengatur resiko kita. Oh, iya. Kita gedein resikonya. Iya. Katakanlah ini contoh ya, resikonya 1% dinaikin jadi 2%. Sehingga target profitnya pun juga lebih besar lagi. Baik lagi nih Pak, itu kan seasonality ya Pak. Ya. Artinya momentum. Betul. Bisa dibilang kayak golden moment nih. Dan nggak setiap bulan seasonality-nya trend. Ya betul. Dan juga take profitnya kan beda dari yang lain ya Pak ya? Bisa jadi momen take profit sebesar-besarnya. Iya betul. Dan ketika momen seasonality-nya lagi sideways, kita tradingnya normal. Betul. Resikonya kita bikin seperti biasa. Iya 1% yang tadi ya Pak ya. Oke Pak. Nah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, seperti biasa tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag Tanya TF. Di semua video manapun pasti kita jawab ya Pak ya. Change your life.